8001 dari Pendidikan Biologi Rombel 2 Angkatan 2018. Di sini saya akan melaksanakan praktikum sebagai tugas pengganti responsi genetika. Saya memilih bab variasi sifat pada tanaman dan jenis tanaman yang saya gunakan adalah daun dari jambu air atau Syzygium aqueum. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk mengetahui adanya variasi ukuran panjang dari daun jambu air atau Syzygium aqueum dan untuk mengetahui adanya variasi sifat pada daun jambu air atau Syzygium aqueum. Alat dan bahan yang digunakan adalah 100 lembar dari daun jambu air atau Syzygium aqueum. Ini ada 100 lembar dan ada penggaris, kertas, dan ballpoint. Cara kerja dari praktikum kali ini yang pertama adalah untuk mengukur variasi ukuran panjang dari daun jambu air atau Syzygium aqueum. Di sini kita memilih dan mengambil 5 lembar daun dari jambu air yang tampak terpendek, dan kita juga memilih 5 juga dari daun jambu air yang tampak terpanjang. Nah, setelah kita memilih 5 terpendek dan 5 terpanjang, kita nanti akan mengukur ke 10 daun ini dan dimasukkan di dalam tabel. Sebelum mengukur ke 10 daun tadi, kita akan membuat tabel terlebih dahulu, yaitu tabel untuk kolom daun terpanjang dan kolom daun terpendek. Langsung saja kita akan mengukur daun yang terpanjang. 5 daun tadi kita ukur. Di sini kita menggunakan satuan milimeter. Lalu kita akan mengukur 5 daun yang terpendek. Setelah mendapatkan data, kita akan menentukan range atau sebaran dari ukuran panjang daun jambu air tersebut. Nah, range itu R, rumusnya B-A. Jadi di sini adalah ukuran daun yang paling panjang dari 100 daun jambu air. Di sini yang paling panjang yaitu 256, sedangkan A adalah daun yang terpendek ukurannya. Di sini yang paling pendek ukurannya itu 110 mm. Jadi kita masukkan 256 dikurangi 10, 146. Ini range. Setelah kita menentukan range, kita menentukan kelompok atau K dari 100 daun jambu air dengan rumus K sama dengan 3,3 log N. Log N di sini adalah banyaknya daun jambu air yang kita gunakan, yaitu 100 lembar tadi. 3,3 log 100. 3,3 kali 66. Kita bulatkan jadinya 7. Setelah kita tahu kelompoknya, kita akan menghitung interval atau I. Interval di sini itu rumusnya I sama dengan R per K-1. R-nya tadi 146 per K-7. Nah, jadi kita bulatkan menjadi 24. Setelah itu, kita akan membuat tabel distribusi frekuensi sesuai perhitungan yang diperoleh tadi. Itu perhitungannya ini. Sesuai perhitungan yang ini tadi. Kita buat tabelnya. Nomor.
Di sini tadi kelas atau kelompoknya yaitu ada 7. Lalu intervalnya tadi ada 24, yaitu tadi nilainya dari yang terkecil 110 sampai di sini kita menentukan nilai tengahnya. Konsultasi kita mengukur. Setelah kita melakukan praktikum untuk mengetahui ukuran panjang dari daun jambu air, selanjutnya kita akan melakukan praktikum untuk mengamati atau mengetahui adanya variasi sifat dari daun jambu air. Nah, di sini variasi sifatnya itu kita ambil 5, yaitu untuk bentuk daun atau circumscriptio kita menggunakan bentuk daun yang ini itu jorong dan yang ini bentuk daunnya memanjang contohnya ya. Nah, yang kedua kita mengambil sifat warna daun. Yang ini warnanya hijau, yang ini kita lihat hijau kekuningan. Lalu kita ambil untuk ujung daun atau apex foliinya. Ini ujungnya itu meruncing atau runcing. Nah, yang ini itu ujungnya itu tumpul. Nah, yang ini untuk sifat dari pangkal daunnya. Yang ini pangkal daunnya meruncing, ini. Dan yang ini membulat. Dan yang terakhir kita ambil sifat dari tulang daun atau nervatio. Nah, ini kan tulang daunnya itu lurus. Sedangkan yang ini membelok. Selanjutnya kita akan membuat tabel untuk mengamati adanya variasi sifat pada daun jambu air. Nanti tabelnya itu isinya seperti ini, nama daun, lalu sifat yang diamati, variasi sifatnya, lalu kita buat tabelnya terlebih dahulu. Setelah tadi menentukan sifatnya itu, tadi sifat yang diamati ada bentuk daun. Bentuk daun tadi tersendiri ada jorong kan, atau ovalis, dan ada memanjang.
atau Oblongus. Setelah bentuk daun, ada warna daun. Warna daun tadi ada hijau dan ada hijau kekuningan. Setelah itu ada ujung daun atau apex folii. Tadi ada sifatnya itu runcing atau apotus, dan ada tumpul atau opusus. Lalu ada pangkal daun atau basis folii. Tadi di pangkal daun itu ada runcing atau apotus dan ada membulat atau obtusus variasinya. Dan yang terakhir itu ada tulang daun atau nervatio. Nervationya itu tadi ada yang lurus dan ada yang membengkok, membelok. Nah, setelah membuat tabel, kita langsung amati saja daun-daunnya ini. Ini daunnya itu memanjang, lalu warnanya hijau, ujungnya itu kuning, pangkal daunnya itu kuning, dan tulang daunnya itu lurus. Selanjutnya setelah melakukan percobaan, kita akan menganalisis data hasil percobaan. Nah, analisis data ini dibagi menjadi dua, yaitu tadi data kuantitatif atau ukuran panjang daun jambu air, dan data kualitatif yang berupa sifat pada daun jambu air. Pertama kita akan membahas data kuantitatif. Data kuantitatif sendiri ini merupakan data ukuran panjang dari daun jambu air. Nah, diukur tadi dalam satuan milimeter. Tadi sudah dipraktikumkan mencari daun terpanjang dan daun terpendek. Seperti ini datanya. Nah, lalu dianalisis mencari range. Di sini rumusnya tadi sudah dijelaskan juga. Setelah range ketemu, kita mencari kelompok atau kelas. Lalu sudah ketemu kelasnya, kita mencari interval. Seperti ini. Setelah itu, setelah ketemu semuanya, kita tadi membuat tabel distribusi frekuensi sesuai hasil tadi, analisis yang tadi. Nah, di sini tabelnya bisa dilihat, lalu dihitung frekuensinya, nilai tengah, dan fx-nya, sehingga didapatkan rata-rata kelompok. Nah, ini rata-rata kelompok dengan rumus X sama dengan sigma fx per f. Didapatkan rata-ratanya itu 193,74. Nah, ini tampilan histogramnya, variasi ukuran panjang daun jambu air. Di sini bisa kita lihat interval dari panjang 110 sampai 133 mm dan selanjutnya. Dan ini nilainya berapa daun. Nah, ini ada 6 daun. Ini ditemukan 5 daun. Di sini ditemukan 27 daun dan seterusnya. Seperti itu.
Lalu kita akan lanjut pada analisis data kualitatif. Tadi sudah dipraktikumkan dan diamati semua sifat-sifat dari 100 lembar daun. Nah, di sini bisa dilihat. Variabilitas adalah sifat beda pada organisme dalam satu spesies atau populasi. Dengan adanya sifat beda, maka akan timbul suatu variasi pada suatu makhluk hidup atau suatu spesies. Nah, variasi itu sendiri dapat disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor gen atau keturunan dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu bisa berupa suhu, bisa berupa cahaya, makanan, kelembapan, curah hujan, dan derajat keasaman atau pH. Variasi dapat terjadi di tingkat gen, tingkat populasi, dan tingkat komunitas. Dengan kasus praktikum saat ini yang saya lakukan ini, yaitu dengan menggunakan daun jambu air atau Syzygium aqueum, hal ini termasuk pada variasi di tingkat gen. Kenapa di tingkat gen? Karena variasi itu sendiri terjadi dalam satu individu. Saya mengambil daun ini pada satu pohon atau satu individu, jadi ini termasuk variasi di tingkat gen. Nah, kenapa sih? Apa alasan variasi itu penting? Karena tanpa adanya variasi sifat pada suatu makhluk hidup, maka ilmu genetika itu tidak akan berkembang. Nah, berbagai pola pewarisan sifat dapat ditentukan dan diketahui karena adanya variasi sifat pada suatu makhluk hidup. Pada percobaan yang telah dilakukan, maka dapat diambil simpulan yaitu terdapat variasi kuantitatif dan kualitatif pada daun jambu air atau Syzygium aqueum. Variasi kuantitatif berupa variasi ukuran panjang dari daun jambu air. Di sini pada interval 158 sampai 181 ditemukan frekuensi yang terbanyak. Sedangkan variasi kualitatif dapat berupa sifat bentuk daun, warna daun, lalu ujung daun, pangkal daun, dan pertulangan daun. Nah, sekian video praktikum dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.